Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike di kelas fisika kali ini. Kita masih membahas soal-soal untuk mempersiapkan OSN IPA SMP. Soal-soal yang akan kita bahas sesuai dengan silabus OSN tahun 2022. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah besaran, satuan, dan pengukuran. Subbab materinya yaitu mengenai aturan penulisan angka penting. Nah, apa itu angka penting? Dalam fisika, angka penting atau dikenal sebagai significant figures adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari perhitungan skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari satuan angka terkecil. Lalu, apa perbedaan antara angka penting, angka pasti, dan angka taksiran? Coba kalian perhatikan gambar pengukuran panjang suatu benda dengan menggunakan penggaris atau mistar. Berdasarkan pengukuran tersebut, hasilnya adalah 5,25 cm. Untuk membedakannya, perhatikan di sini tertulis 5,2, ini adalah angka pasti. Angka yang dihasilkan melalui perhitungan pembacaan alat ukur. Sedangkan 5 adalah angka taksiran karena hasil pengukurannya berada di antara 5,2 sampai 5,3 cm. Kemudian nilai pengukuran tersebut menghasilkan 3 angka penting. Nah, jadi diharapkan kalian bisa membedakan antara angka pasti, angka taksiran, dan angka penting. Ada aturan yang berlaku dalam menuliskan hasil pengukuran angka penting. Agar lebih memahaminya, kalian simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 6,38, berarti ada 3 angka penting. Kemudian, angka 0 di belakang angka selain 0 bukan angka penting, kecuali diberi tanda garis bawah. Contohnya adalah 6380, berarti ada 3 angka penting. Jika ada tanda garis bawah, kalian harus membacanya sampai batas angka yang diberi tanda garis bawah. Sehingga jika kita hitung ada 5 angka penting. Sedangkan jika penulisannya menggunakan notasi ilmiah, berarti nilai ini menghasilkan 3 angka penting. Kemudian aturan ketiga, angka 0 dalam desimal adalah angka penting. Contohnya 6,380 berarti ada 4 angka penting. Aturan yang keempat, angka 0 di depan angka selain 0 dalam desimal bukan angka penting. Contohnya adalah 0,0638 berarti ada 3 angka penting. Kemudian aturan kelima, angka 0 di belakang angka bukan 0 dalam desimal adalah angka penting. Contohnya 0,680 berarti ada 3 angka penting. Contoh lainnya 0,06200 berarti ada 4 angka penting. Kemudian aturan keenam, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 6038, berarti ada 4 angka penting. Oke, selanjutnya kita akan membahas aturan pembulatan dalam fisika. Yang pertama, jika angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan angka kurang dari 5 dihilangkan atau dibulatkan ke bawah. Contohnya yang A, 246,86 akan dibulatkan ke atas karena 6 lebih dari 5, maka menjadi 246,9. Sedangkan contoh yang B, 416,64 akan dibulatkan ke bawah karena 4 adalah kurang dari 5 sehingga menjadi 416,6. Lalu bagaimana jika angkanya tepat di 5? Maka kita harus melihat lebih dahulu angka sebelumnya. Jika angka sebelumnya adalah ganjil, maka dibulatkan ke atas. Namun, jika angka sebelumnya genap, maka akan dibulatkan ke bawah. Berikut ini adalah contoh jika angka genap 246,65. 6 adalah angka di depan 5, yaitu bilangan genap. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 246,6 atau dihilangkan. Kemudian jika angka ganjil 326,75, 7 di sini adalah ganjil, maka dibulatkan menjadi 326,8. Jadi pembulatannya ke atas. Kemudian aturan angka penting dalam operasi matematika. Untuk penjumlahan dan pengurangan, hasil hanya boleh mengandung satu angka taksiran atau dapat dikatakan bahwa hasilnya harus mengikuti angka taksiran paling sedikit pada bilangan yang dioperasikan. Untuk pembulatan hanya boleh dilakukan 1 kali saja. Tips untuk penjumlahan dan pengurangan,
lihat saja angka di belakang koma yang paling sedikit. Kemudian yang kedua, untuk perkalian dan pembagian, hasilnya harus mengandung angka penting yang paling sedikit. Untuk perkalian dan pembagian antara bilangan angka penting dengan bilangan eksak atau tidak ada komanya, maka hasilnya hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan angka pentingnya. Contoh soal operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting. Yang pertama, 210,3 ditambah 53,23 ditambah 0,345. Maka di sini kita harus menganalisa berapa jumlah angka di belakang koma. Yang pertama ada satu angka di belakang koma, yang kedua dua angka belakang koma, dan yang ketiga ini ada 3 angka di belakang koma, sehingga hasilnya akan mengikuti satu angka di belakang koma. Ya, karena hasilnya 263,875, maka harus memiliki satu angka di belakang koma dan mengandung satu angka taksiran, sehingga hasilnya menjadi 263,9. Contoh soal yang kedua yaitu pengurangan 638,29 dikurangi 618,9. Maka jika kita analisis, yang pertama ada 2 angka di belakang koma, sedangkan yang kedua ada satu angka di belakang koma. Sehingga kita harus mengikuti nilai jumlah angka yang di belakang koma yang paling sedikit, yaitu satu angka di belakang koma. Hasilnya adalah 19,39. Sehingga penulisannya harus memiliki satu angka di belakang koma dan kita harus bulatkan. Karena 9 itu lebih dari 5, maka pembulatannya akan ke atas sehingga mengandung satu angka taksiran, yaitu 19,4. Kemudian, contoh soal operasi perkalian dan pembagian angka penting. Yang pertama, 0,548 dikalikan 0,2. Maka kita analisis ada 3 angka penting, dan yang kedua ini ada satu angka penting, sehingga hasilnya mengikuti nilai angka penting yang paling sedikit, yaitu 1. Ya, hasil dari perkalian ini yaitu 0,1196. Maka berdasarkan aturan harus memiliki satu angka penting, sehingga kita bulatkan menjadi 0,1. Kemudian contoh pembagiannya 46,532 dibagi 200. Maka kita analisa terlebih dahulu. Yang pertama ada 5 angka penting, sedangkan yang kedua ini ada satu angka penting. Nah, hasilnya berarti kita harus mengikuti nilai angka penting yang paling kecil, yaitu satu angka penting. Hasil dari pembagian ini yaitu 0,23266, mengandung 5 angka penting. Tetapi kita harus bulatkan hingga menjadi satu angka penting saja. Jadi hasilnya 0,2. Contoh soal operasi perkalian dan pembagian antara bilangan angka penting dengan bilangan eksak. Contohnya adalah 2,45 dikalikan 35. 2,45 terdiri dari 3 angka penting, sedangkan 35 terdiri dari 2 angka eksak, sehingga hasilnya tetap harus mengikuti jumlah dari angka pentingnya, yaitu 3. Hasil dari perkalian tersebut 85,75, mengandung 4 angka penting, sehingga kita harus bulatkan hingga menjadi 3 angka penting. Hasilnya 85,8. Karena di depan angka 5 adalah bilangan yang ganjil, maka dibulatkan ke atas menjadi 85,8. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan mengenai angka penting dalam perhitungan fisika. Selamat belajar, Tuhan memberkati.